Ya ahowo. Jumpa lagi bersama saya Oktonoverius Salawa OMDKes. Saya peserta Latsar CPNS Nias Utara Angkatan 14 Kelompok 3. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi Core Values ASN khususnya harmonis, di mana pengampu materi ini adalah Ibu Yam Nurmalia SSTMKes dan penyelenggara kegiatan ini adalah BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Core Values ASN yaitu berakhlak, di mana berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di video kali ini, kita akan membahas tentang harmonis. Nilai dasar harmonis dalam pelayanan ASN. Pengertian harmonis. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah 1. Membuat tempat kerja yang berenergi. Sebagian besar karyawan atau orang dalam organisasi menghabiskan separuh hidupnya di tempat kerja. Untuk itu, tempat kerja harus dibuat sedemikian rupa agar karyawan tetap senang dan nyaman saat bekerja. Yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Selalu ingat, dalam sebuah organisasi, kita bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Ketika kita sudah mentok, ada baiknya kita mencari ide orang-orang yang berada dalam tim. Hal tersebut mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki karyawan dalam sebuah bisnis atau organisasi. Dan yang ketiga, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Tak dapat dielakkan jika pendapatan adalah salah satu motivator terbaik di lingkungan kerja. Demikian juga rasa memiliki. Dengan membagi kebahagiaan dalam organisasi kepada seluruh karyawan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan meningkatkan antusiasme para karyawan. Etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Pengertian etika dan kode etik. Rikokur mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Fokus utama dalam pelayanan publik yaitu pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Perilaku ASN. Sikap perilaku ini bisa ditunjukkan dengan toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
Posisi PNS sebagai aparatur negara dia harus bersikap netral dan adil. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dengan memberikan layanan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki rasa suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan, dan PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Kata kunci dari materi ini adalah peduli dan perbedaan. Kalimat afirmasi, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Demikian paparan saya tentang materi harmonis pada saat ini, dan di akhir video nanti saya akan memperagakan implementasi nilai dasar ASN khususnya harmonis. Terima kasih. Pagi Kak. Pagi. Lagi apa tuh Kak? Lagi nulis. Apa yang bisa kebantu Bang? Coba bacakan ini sama Kak dulu ini gini. Oh Naisa. Hmm. Naisan dulu Kak. Terus? 54 tahun. Perempuan. Alamatnya Unang Zuma. Oke, lanjut. Pasti. Permisi Pak. Selamat datang. Mau Apa ya pemeriksaan Pak? lab, Pak. Silakan dulu sebentar ya Pak. Atas nama Bapak Martin. Betul Pak. Di sini kita mau melakukan pemeriksaan gula darah ya.